Jakarta, 28 September tahun 2025, di tengah kesibukan agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja pulang dari sidang umum PBB di New York, terjadi sebuah insiden yang mengejutkan dunia jurnalisme Indonesia di Bandara Halim Perdana Kusuma. Seorang jurnalis dari CNN Indonesia, Diana Valencia, tiba-tiba kehilangan kartu identitasnya untuk liputan di istana. Kenapa bisa begitu? Semua ini bermula dari satu pertanyaan yang dianggap di luar konteks, tentang meningkatnya kasus keracunan di kalangan siswa akibat program MBG yang seharusnya menjadi kebanggaan pemerintah. Bayangkan, Prabowo baru saja tiba, dikelilingi oleh wartawan yang ingin tahu tentang diplomasi internasional. Ketika Presiden berbalik untuk pergi dari kerumunan, Diana berteriak, "Pak Presiden, ada nggak instruksi khusus untuk Badan Gizi Nasional terkait kasus keracunan di program MBG?" Pertanyaan ini menyoroti masalah dalam pelaksanaan program yang menelan biaya triliunan rupiah. Tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Tak lama setelah itu, staf dari Biro Pers, Media dan Informasi atau BPMI, Sekretariat Presiden mendatangi kantor CNN Indonesia dan langsung menyita kartu akses Diana. Malam ini saya bukan lagi wartawan istana, karena ID card saya diambil oleh Biro Pers. Mereka bilang pertanyaan saya di luar konteks acara, tulis Diana dalam pesan di grup WhatsApp wartawan istana, yang kini menjadi viral di media sosial. Insiden ini bukan sekedar pencabutan kartu. Ini adalah simbol dari ketegangan yang membayangi kebebasan pers di era Prabowo, program MBG, yang diluncurkan dengan gegap gempita sebagai solusi stunting dan gizi anak. Kini tercoreng oleh laporan keracunan massal di berbagai sekolah, dari Jawa Barat hingga Sumatera. Puluhan siswa dirawat karena makanan yang seharusnya bergizi malah beracun. Pertanyaan Diana seharusnya menjadi pintu masuk bagi akuntabilitas publik, bukan alasan untuk mengusir seorang jurnalis dari Rumah Rakyat. Pemimpin redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, mengonfirmasi kejadian itu, sambil menyatakan akan meminta penjelasan resmi ke Sekretariat Negara. Namun hingga kini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Deputi Protokol BPMI Yusuf Permana belum merespons permintaan komentar. Reaksi keras langsung datang dari dunia jurnalistik. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI menunjukkan keprihatinan yang mendalam dan menyebut tindakan BPMI sebagai penghalang dalam pekerjaan jurnalistik yang menghalangi akses terhadap informasi publik. Heri Kurniawan, Ketua Umum IJTI, menegaskan bahwa pencabutan akses semacam ini bisa membuat wartawan hanya berfungsi sebagai alat istana dan bukan sebagai pengawas kekuasaan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat juga ikut berbicara, mengingatkan tentang pasal 18 Undang-Undang Pers yang mengancam hukuman penjara hingga 2 tahun bagi siapapun yang menghalangi kebebasan pers. Komarudin Hidayat bahkan menuntut agar akses Diana segera dipulihkan, agar insiden seperti ini tidak terulang dan tidak menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Dari sudut pandang belakang layar, narasumber menyatakan bahwa BPMI telah melarang jurnalis untuk mengajukan pertanyaan di luar agenda kunjungan Prabowo yang lebih berfokus pada diplomasi di PBB. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah istana merasa terancam oleh pertanyaan-pertanyaan kritis? Atau ini hanya dianggap sebagai pelanggaran protokol yang biasa saja? Jurnalis seperti Diana, yang telah memenuhi syarat ketat untuk mendapatkan kartu liputan, termasuk mengikuti kode etik, sekarang merasa terpinggirkan. Sementara masyarakat dibiarkan tidak mengetahui informasi penting mengenai program yang berdampak pada nasib jutaan anak. Kisah Diana adalah cerminan tren global, di mana pemerintahan populis semakin sensitif terhadap media. Di Indonesia, di mana indeks kebebasan pers masih merosot di mata Reporters Without Borders, insiden ini bisa menjadi titik balik. Apakah Prabowo, yang dulu dikenal sebagai jenderal tegas, akan membiarkan timnya membungkam suara-suara yang seharusnya memperkuat legitimasi programnya? Atau ini justru peluang untuk transparansi yang lebih baik? Publik menunggu jawaban, dan mungkin saatnya kita semua bertanya, siapa yang benar-benar di luar konteks di sini? Pertanyaan soal anak-anak keracunan atau sikap istana yang menutup pintu?